Baik, salam sejahtera bagi setiap saudara yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Shalom. Senang sekali bertemu dengan saudara hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema yang diberikan oleh gereja hari ini adalah tentang pengampunan, forgiveness. Hati yang terbebas dari kepahitan. Sejujurnya kita mengakui bahwa hidup kita sebagai manusia itu tidak akan luput dari yang namanya disakiti atau menyakiti. Dilukai atau melukai. Entah saudara yang menyakiti orang lain atau mungkin orang lain yang melukai saudara. Tetapi sebuah praktik yang pasti terjadi. Dan ketika saudara dilukai, disakiti, percayalah, maka muncul satu respon, satu reaksi yang namanya kemarahan. Kita pasti kecewa, kita mulai marah kepada orang tersebut. Saya beritahu itu suatu reaksi yang normal. Normal, saudara. Kalau Anda nggak marah, saya khawatir adalah Anda yang perlu dibimbing, saudara. Kalau normalnya harus marah. Tetapi hati-hati, waspada. Ketika amarah itu mulai muncul, hati-hati, saudara. Di sana kemudian dosa mulai mengintip. Ketika seseorang dia gagal mengelola kemarahan dalam hidupnya, dalam hatinya, maka muncul yang namanya apa? Kebencian. Wah, kita mulai benci dengan orang itu. Masuk gereja, di lapangan parkir, oh dia naik lift ya, saya jalan kaki lah. Kenapa? Saya nggak mau lihat muka orang itu. Kebencian, so. Dan ketika kebencian itu dibiarkan terus ada, maka muncul yang namanya apa? Kepahitan. Bitterness. Wah, getir sekali dalam hidup orang itu. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya apa rahasianya? Kita boleh keluar ketika orang melukai kita, menyakiti kita, kita boleh marah. Tetapi Anda kemudian terhindar dari yang namanya kebencian, bahkan kepahitan. Satu kata, apa itu? Pengampunan. Satu kata yang sangat kita kenal, satu kata yang akrab di telinga kita, sekaligus kata yang saya khawatir hari ini mungkin banyak orang salah memahaminya. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kalimat yang saya pernah baca yang berkata yaitu forgive is to forget. Siapa yang setuju dengan kalimat ini? Mengampuni berarti apa? Melupakan. Hah? Betul melupakan? Saudara-saudara, saya tidak percaya bahwa orang yang mengampuni kemudian otomatis dengan mudahnya untuk melupakan. Tidak, saudaraku. Ketika seseorang dilukai, waduh lukanya dalam. Bayangkan seorang istri yang kemudian berkali-kali mengalami abuse dari suaminya. Kata-katanya kasar. Bisa melupakan? Kalau saudara mempunyai kena goresan, katakan pisau, kasih obat namanya teta, ya itulah. Sembuh tidak? Sembuh. Kering lukanya. Jangan lupa muncul yang namanya keloid. Mulai timbul katakan daging kecil. Bisa hilang? Tidak semudah itu kawan. Bisa operasi plastik. Ini baru luka secara fisik. Bagaimana dengan luka di hati kita? Berkali-kali digores-gores. Bisa melupakan. Ada orang mengatakan apakah forgiveness otomatis kemudian sama dengan rekonsiliasi? Saya kira dua hal yang berbeda kawan. Berbeda sekali. Nah itu sebabnya hari ini. Sama-sama kita belajar. Apa yang Injil katakan terkait dengan yang namanya forgiveness. Bersama-sama kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus. Daripada Injil Matius pasal yang ke-18. Kita mulai membaca ayat yang ke-21. Dan sampai kemudian ayat di bawah-bawahnya. Kali ini saya berkhotbah dengan cara mengalir. Ayat demi ayat akan kita kupas. Kita akan belajar bersama-sama. Kita perhatikan pasal 18 Matius mulai ayat 21. Saudara sekalian, sebelum kita membaca ayat ini, ada baiknya saya mau menjelaskan background. Kenapa muncul pengajaran soal forgiveness dari Tuhan Yesus. Dan ceritanya begini, kalau Anda lihat perikop atau cerita di atasnya, di sana Yesus mengajar para muridnya yaitu bagaimana kalau kemudian ada jemaat, ada orang Kristen yang kemudian melakukan kesalahan di dalam gereja. Saya ulang, bagaimana sikap sebagai orang Kristen, sikap gereja
ketika menemukan ada seseorang yang melakukan dosa. Kemudian Yesus mulai mengajar prinsip-prinsip yang namanya disiplin gereja. Bagaimana kita harus menghadapi orang itu, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sampai orang itu bisa bertobat. Nah, setelah pengajaran itu selesai, seorang murid yang namanya Petrus, dia kemudian melontarkan satu pertanyaan. Apa pertanyaan Petrus? Itulah ayat yang ke-21. Saya membacakan Alkitab Indonesia ayat 21 daripada Matius 18. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Bapak Ibu perhatikan kata yang saya lingkarin kata pertama ini. Sampai berapa kali? Saudaraku, Petrus tidak bertanya, Tuhan, kalau ada orang melukai saya, apakah saya harus mengampuni dia? Oh bukan, saudaraku, itu bukan pertanyaan Petrus. Itu pertanyaan saudara dan saya. Oh tidak ya, jematik rupanya pengampun semuanya. Saudaraku, Petrus tidak bertanya begitu. Dia tahu pengampunan itu mandatori. Wajib, harus. Maka pertanyaannya apa? Tuhan, sampai berapa kali? Kalaupun aku harus melepaskan pengampunan, berapa kali? Pertanyaan kedua ataupun kalimat kedua yang saya lingkari Anda lihat di sana. Yaitu kata saudaraku. Siapa saudara itu? Jelas, dia bukan orang asing. Dia bukan orang yang kita kenal. Tidak. Saudaraku berarti apa? Orang yang kita kenal. Orang yang berada di sekitar hidup kita. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin orang tuamu, mungkin rekan bisnis yang kita join dengan dia sekian tahun. Dan besar kemungkinan saudara itu adalah rekanmu dalam gereja. Orang yang satu pelayanan dengan kita, yang sama-sama bermain musik, yang sama-sama jadi tim asyur, ataupun orang yang tiap minggu duduk di samping kita. Itulah saudaraku. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya bertanya. Lebih mudah mana mengampuni orang yang tidak kita kenal, orang asing, atau mengampuni orang yang sangat-sangat kita kenal, yang kita hidup bersama-sama dengan dia tiap-tiap hari? Mana lebih susah? Ambil contoh, satu kali sudah keluar dari kompleks, lewat jalan raya di Pik, tanpa sengaja atau sengaja, tiba-tiba ada mobil orang lain yang kemudian nyerempet, nyenggol mobil kita. Anda baru beli mobil baru, BYD. Nggak boleh sebut merek ya, terlanjur. Baru beli nih, belum apa ya, belum cash. Oh pasti cash lah, cuma Pik mana nyicil ya. Senggol sama mobil orang, ceker. Orang tuh langsung turun, orang baik. Say sorry kok. Bukan cuma sorry, langsung keluar duit. Sapeceng, ini untuk asuransinya ya. Sapeceng bukan asuransi, naik ya. Sapeceng ya, ini asuransinya ya. Saya tanya, saudara maafin enggak? Saya menduga jemaat Pik adalah jemaat yang baik. Diampunilah. Kenapa diampuni? Orang asing, belum tentu besok saya ketemu dia bukan? Mungkinkah dia besok dia nyenggol begitu? Gak mungkin. Sudah bayangin cerita kedua. Kalau kemudian ada seorang rekan bisnis kita, partner kita, kongsilang kita. Kita percaya dengan dia. Kemudian dia main belakang. Dia tusuk kita. Halo? Dia kerjain kita. Dia seperti parasit. Dia nempel dalam perusahaanmu. Dia keruk. Dia kuras kekayaanmu. Bagaimana seorang wanita, seorang istri yang kemudian berkali-kali dia mengalami abuse dalam kehidupannya oleh suaminya. Kali pertama mungkin mengatakan, Hani sorry ya, saya melukai perasaan kamu ya. Ini 300.000, bukan 300.000. Ayo saya kamu makanlah, kita dinner sama-sama lah. Oke lah, sorry ya. Istri mengatakan oke lah, oke. Pertanyaan saya kedua, mungkin gak besok kemudian si suami tidak mengulangi kesalahannya?
Mungkin minggu depan praktek itu tidak akan terjadi. Bulan depan, tahun depan. Saudaraku, orang yang sama yang tinggal dengan kita. Berkali-kali mungkin dia akan melukai. Pertanyaannya, bisakah kita mengampuni dia? Itulah pertanyaan Petrus. Tuhan, saya tahu harus mengampuni, betul. Pertanyaannya, kalau saya mengampuni orang asing, oke lah, cincailah. Besok saya tidak ketemu dia. Tetapi kalau dia adalah saudaraku, orang yang tinggal satu kamar dengan saya, satu ranjang, yang tabiatnya ternyata temperamental dia. Sampai berapa kali aku harus mengampuni dia? Perhatikan kata yang selingkar yang ketiga. Adalah kata yang namanya sampai 7 kali kah? Saudara Petrus kemudian mulai memberikan satu penjelasan. Tuhan, apakah 7 kali? Nah, saudaraku, saya perlu menjelaskan. Kata 7 kali ini mempunyai banyak tafsiran, banyak arti. Misalnya ada orang mengatakan 7 kali itu berarti apa? Petrus mempunyai standar yang tinggi. Orang pada umumnya kalau berbuat salah kepada kita, Anda memberikan ruang toleransi berapa kali? Karyawan kita berbuat salah. Jangan dipecat, jangan. Kasih yang namanya SP1. Betul enggak ya? Anda terima kantor pajak, terima surat cinta dari kantor pajak? Datang surat pertama. Datang tidak? Tidak datang. Ditindak? Tidak. Muncul panggilan ke? Jematik taat bayar pajak semua, tidak punya jawaban. Ya. Muncul SP ke-2. Terakhir berapa? SP ke-3. Normal 3 kali. Berapa kali Petrus usulkan? 7 kali loh. Waduh, ini godly Petrus nih. Rohani sekali, saudaraku. Dia tanya, Tuhan, 7 kali kah? Bapak Ibu, saya menafsirkannya agak beda. Bagi saya pribadi, angka 7 adalah angka yang countable. Sesuatu yang bisa diukur, sesuatu yang bisa dihitung. 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 kali. 7 hari. 7. Kita menyanyi orang-orang musik ini dalam notasi angka, notasi musik. Ada berapa not? 7. Do, saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7. Apa artinya? Bisa dihitung. Saudara-saudara sekalian, sederhananya bagi Petrus, ketika dia muncul konsep saya harus mengampuni, ini mandatori, betul. Tapi bagi Petrus, pengampunan adalah sesuatu yang harus diukur. Sesuatu yang ada batasnya. Bapak Ibu, kita teruskan pembacaan kita. Setelah Petrus melontarkan kalimat itu, dia mengatakan, Tuhan, inilah konsep pengampunan yang benar bukan? Hebat bukan? Kita teruskan ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kalau Anda periksa dalam bahasa Inggris yang berbeda, versi yang lain, diterjemahkannya bukan 70 kali 7 kali. Tetapi 77 kali. Karena bahasa aslinya memang itu ya agak susah ditebak. Kira-kira maka orang bisa menginterpretasikan. Apapun terjemahan yang sudah pilih. Bagi saya, dengar kalimat ini baik-baik. Yesus mengatakan, Petrus, kamu berpikir pengampunan adalah sesuatu yang ada batasnya. Tetapi bagi Yesus, pengampunan itu tidak terukur. Tidak bisa dihitung pengampunan itu, tidak bisa. Saudara-saudara sekalian, pengampunan itu bukan dalam hitungan matematis. Pengampunan itu tidak ada limitasinya. Saudaraku, inilah pengajaran Injil. Inilah Yesus katakan soal pengampunan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya ketika Anda mendengar kalimat-kalimat ini mungkin Anda mengatakan, ya oke lah. Tapi pertanyaan siapa yang bisa mewujudkan pengampunan seperti itu? Saudara, saya setuju dengan saudara. Saya mengatakan dengan jujur. Tidak seorang pun bisa memenuhi tuntutan Tuhan terkait dengan pengampunan yang tanpa batas. Betul saudaraku. Dengar kalimat ini baik-baik. Pengampunan itu, forgiveness is impossible. Yes. Pengampunan itu so unfair.
Tidak adil, saudara. Tidak adil. Nah, setelah Petrus mendengar uraian Yesus yang memperlihatkan bahwa pengampunan itu tidak ada batasannya. Dibongkar konsep Petrus. Si murid ini kemudian mulai bingung bagaimana penjelasan Yesus. Kenapa pengampunan seperti itu? Kita teruskan pembacaan kita. Di sana kemudian Yesus mulai memberikan sebuah perumpamaan, sebuah parable. 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang, perhatikan kata-kata ini, 10.000 talenta. Saya stop dulu. Saudara sekalian, saya mau menjelaskan apa sih arti 10.000 talenta itu. Saudaraku, ini kata-kata 10.000 ini bukan 10.000 rupiah, bukan. Ini 10.000 bukan 10.000 Singapura dolar yang katanya makin hari makin naik terus. Bukan, saudaraku. Saudara dengar, 10.000 itu angka yang ingin memperlihatkan apa? Sesuatu yang sangat-sangat besar. Saya ulang, Yesus sengaja memunculkan satu kata yang orang pada zaman itu tahu. Ini angka yang terlalu besar sekali. Pertanyaan saudara, musuh kasih tahu kami dong, berapa besar sih? Sampai kemudian musuh menggambarkannya sangat-sangat besar itu. Nah, saya percaya saudara adalah orang-orang yang suka berhitung toh. Maka saya akan perlihatkan hitung-hitungannya seberapa besar 10.000 talenta itu. Saudara, satu talenta itu kira-kira sama dengan upah orang bekerja selama 20 tahun. Bisa bayangin? Seorang buruh UMR bekerja selama 20 tahun itu identik dengan satu talenta. Sekarang kita hitung berapa besar 10.000 talenta. Anda kalikan. 10.000 talenta sama dengan 200.000 tahun upah orang bekerja. Bisa tangkap? Berapa besar? Besar sekali. Besar sekali hutang itu. Tentu saya nggak punya waktu, saya bisa menjelaskan kepada saudara, ini angka dari mana? Kok ada orang punya hutang segitu besar? Tentu saya punya penjelasan. Ada penjelasannya. Tapi sederhananya, kita menemukan ada satu orang yang punya hutang yang terlalu besar. Pertanyaannya, apakah orang itu bisa membayar? Kita teruskan pembacaan ayat 25. Tetapi karena orang itu, perhatikan, tidak mampu melunaskan hutangnya. Wajarlah. Siapa sih orang yang bisa kemudian membayar hutang yang angkanya sedemikian besar? Tidak mungkin bisa. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Wah, orang itu dijual. Bukan cuma orang itu dijual. Anaknya, istrinya, semua dijual. Bahkan seluruh hartanya, rumahnya dijual. Saya kira tidak mungkin bisa melunaskan hutang yang terlalu besar itu. Satu kata saya ringkaskan. Hutang yang tak terbayarkan. 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah sang tuan, sang raja. Katanya, sabarlah dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Saudaraku, ini hamba itu masih mau berjuang, berusaha loh. Sejujurnya saya kira tidak mungkin bisa dia melunaskan hutang yang tidak bisa terlunaskan itu. Kita teruskan ayat 27. Ini solusi yang kita temukan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh, saya lingkari kata tadi, belas kasihan. Saudara ingat, rekam kata belas kasihan. Ini kata yang sangat kunci, kata penting. Raja itu tergerak oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutang yang tidak terbayarkan itu. Bapak Ibu sekalian, saya coba mendramatisirkan. Hari itu hamba itu kemudian menghadap sang tuan besar. Dia minta apa? Satu, dia minta waktu. Sabar, kasih saya waktu ya. Tetapi apa yang raja itu berikan? Bukan waktu yang diberikan. Tetapi apa? Pembebasan. Wah. Ini hamba datang meminta apa? Minta sabar ya Tuhan. Sabar. Tapi apa yang raja itu berikan? Belas kasihan.
Saudara sekalian, belas kasihanlah yang memungkinkan, yang menggerakkan hutang yang tak terbayarkan itu dihapuskan. Saya teruskan. 28. Ini sekarang ceritanya, scene-nya mulai berubah. Jadi saya membayangkan itu hamba itu, dia kaget luar biasa. Hutang saya dihapuskan. Mungkin dia berkata dalam hatinya, saya segera pulang rumah. Saya beritahu istriku, anakku, kita nggak jadi mengalami musibah yang mereka nggak jadi. Dia keluar dari istana. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Ketemu temannya. Yang berhutang berapa? Garis bawahi. 100 dinar. Ia menangkap, mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Kita teruskan. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Anda perhatikan kalimat yang sama dengan apa yang hamba ini pernah katakan. Sabar. Hutangku akan kulunaskan. 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan kabar itu kepada siapa? Kepada tuan, kepada raja itu. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan kemudian berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Anda perhatikan ayat 33. Bersama dengan saya membaca, ayo 1, 2, 3. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu. Saya hapus dosamu, hutangmu besar aku hapuskan loh. Harusnya kamu berbuat sama dong. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35 kesimpulannya. Bersama membaca, keluarkan suara paling keras. 2, 3. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Izinkan saya bertanya. Apa kesan Anda dengan hamba yang berhutang 10.000 talenta ini? Apa kesan saudara? Orang tidak tahu diri. Setuju? Orang jahat. Dia orang sadis. Izinkan saya coba membuat sebuah perbandingan. Tadi saya sudah katakan ada 100 dinar yang belum saya uraikan. Saudara-saudaraku, dia hutang 10.000 talenta. Temannya hutang berapa? 100 dinar. Saya coba menggambarkan supaya Anda mengerti perbandingan yang kontras ini. 10.000 talenta itu sama dengan 200.000 tahun orang bekerja. Kalau kita konversikan supaya lebih real, itu sama dengan 60 juta hari. Orang Yahudi kalau kerja itu, dia banyak liburnya orang Yahudi. 1 tahun berapa hari? 365. Orang Yahudi itu banyak liburnya, banyak tanggalan merah. Jadi jangan buat bisnis di sana, Anda rugi. Karena banyak tanggal merah, Indonesia kalah. Jadi kurang lebih 1 tahun orang bekerja di sana efektif 300 hari. 1 tahun. Hutang dia berapa banyak? 60 juta hari. Wah, besar hutang itu. Sementara 100 dinar, 1 dinar 1 hari orang bekerja UMR. Maka 100 dinar sama dengan berapa? 100 hari. Coba bayangin, 60 juta hari dan 100 hari. Ini enggak apple to apple. Enggak, saudaraku, jauh banget. Satunya sesuatu yang tidak terhitung. Satunya jumlah yang terhitung. Satunya jumlah yang enggak bisa dibayangkan dengan bahasa manusia. Satunya bisa dihitung bahkan. 100 dinar sangat mungkin dilunaskan, bukan? Saudaraku, pesan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui parable ini? Perhatikan kalimat di atas, ini kesimpulan yang saya mau berikan pada saudara. Tuhan Yesus sengaja, dia memakai the biggest numbers. Angka yang paling gede
Tadi saya udah jelasin ya, 10.000 itu bukan angka. Ini 10.000 bukan 8.000, 7.000, 9.000, 11.000. No. 10.000 adalah berbicara apa? Satu angka yang terlalu besar sekali. The biggest numbers. Yesus pakai. Dan saya memakai tanda quote unquote the biggest currency amounts. Kalau saya mau katakan talenta itu adalah mata uang, walaupun bukan mata uang itu. Tapi kalau saya boleh mengatakan itu sebenarnya adalah sebuah jumlah ukuran. Sederhananya, Yesus memakai sesuatu yang paling besar. Apa tujuannya? Untuk memperlihatkan ketidakmampuan dirimu dan diriku. Secara absolut membayar hutang dosa. Petrus tanya, Tuhan, sampai berapa kali saya harus mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepadaku? Kesalahan. Sekarang Yesus mengatakan sama Petrus seolah-olah, Petrus, kamu tahu, di mataku kesalahanmu 10.000 talenta. Kesalahanmu terlalu besar, Petrus. Kesalahanmu, kesalahan yang tidak terampunkan, tidak termaafkan. Saya percaya Petrus tertunduk, dia diam sekali. Bapak Ibu, itulah pengampunan. Saya akan mendaratkan khotbah ini supaya tidak diawang-awang, supaya saudara pulang mulai mengerti apa sih, bagaimana Anda hidup dalam pengampunan. Saudara-saudara sekalian, saya tahu, saya katakan di awal bahwa pengampunan sesuatu yang impossible. Gak bisa, saudara. Pengampunan so unfair. Pertanyaannya bagaimana? Ini perintah Tuhan berikan. Bagaimana Anda dan saya bisa melepaskan pengampunan yang unfair? Pengampunan yang impossible itu. 3 hal saya bagikan pada saudara. Sebelum saya tiba di poin itu, mari sama-sama kita ingat. Saudara dan saya adalah orang-orang berdosa. Saya mengutip perkataan surat Paulus dalam surat Efesus. Ayat 1 Paulus mengatakan, kamu dahulu mati. Saya ulang, kamu dahulu mati. Garis bawahi kata mati. Mati karena apa? Karena pelanggaranmu. Mati karena apa? Karena dosamu. Mati karena apa? Kesalahanmu. Bapak Ibu sekalian sadar baik-baik, engkau dan aku adalah orang berdosa. Kita dibelenggu oleh dosa. Kita gak mampu membayar dosa, gak mampu melunaskan hutang dosa. Terlalu besar sekali, terlalu besar. Bagaimana orang mati membayar dosanya? Gak bisa. Baca sama-sama ayat 4. Ini kabar baik yang Paulus katakan setelah dia mengatakan kamu dahulu mati karena pelanggaran dan dosamu. Sama-sama baca ayat 4, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan. Stop dulu. Ayat 1 mengatakan kamu dahulu mati. Mati. Ayat 4. Hidup. Lihat kontrasnya. Kita mati. Dikuasai dosa. Mau keluar gak bisa. Hutangnya tak terbayarkan. 10.000 talenta. Aduh besar sekali. Tapi Allah itu menghidupkan kita. Wah. Tiga poin saya berikan pada saudara. Kita boleh bawa pulang. Bagaimana Anda dan saya bisa melepaskan pengampunan sesuatu yang mustahil itu. Yang pertama, ingatlah baik-baik bahwa kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dosa kita itu adalah dosa yang tidak termaafkan. Terlalu besar. Tadi pagi ibadah ada satu lagu hymn yang saya sangat suka. Kira-kira lagunya begini. Yesus bayar semua hutang dosaku. Wah, dosa yang bagaimana? 10.000 talenta, besar saudaraku. Hutang itu dilunaskan. Pertanyaan, siapa yang melunaskan? Yesus di atas kayu salib.
Dia bayar hutang itu. Hari ini, para kekasih-kekasih Kristus. Kalau Anda bergumul dengan dosamu. Kalau hari ini kau mengatakan, Tuhan, hidup saya terlalu kotor, saya terlalu gelap. Minggu saya ke gereja, hari biasa saya ancur-ancuran. Saya mengerjakan hal yang jauh. Tak satu pun manusia tahu. Saya tampil suci di gereja, saya terlihat baik. Tapi sesungguhnya hidup saya kotor, saya najis. Hari ini dengar, seberapa dalam kau pernah jatuh. Seberapa gelap kamu hidup dalam dosa itu. Pagi ini dengar kabar baik dari surga. Injil mengatakan, datang kepada Yesus. Percaya pada Yesus. Karena Yesus membayar, melunaskan semua hutang-hutang dosamu. C.S. Lewis memberikan kalimat yang bagus. To be a Christian means, menjadi orang Kristen berarti apa? To forgive the inexcusable. Saya terjemahkan bebas. Menjadi Kristen berarti apa? Saudara itu mengampuni kesalahan yang tidak termaafkan. Sebab Tuhan telah mengampuni kesalahan yang tidak termaafkan juga di dalam diri kita. Ingat kesalahanmu 10.000 talenta, itu kesalahan yang tidak termaafkan. Gak bisa. Tapi Tuhan mengampuni. Yesus yang menggantikan. Itu sebabnya menjadi Kristen berarti apa? Engkau melepaskan pengampunan yang sama kepada orang yang melukai dirimu. Sekalipun kesalahan itu, kesalahan yang tidak termaafkan juga. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pengembara. Mungkin dia melewati hutan, dia melewati laut. Kemudian dia tiba di daratan. Dia menyadari bahwa ternyata dalam tubuhnya ada banyak binatang yang namanya lintah. Tahu lintah? Nempel. Oh, banyak sekali itu sekujur tubuhnya. Itu lintah menghisap darah. Secara spontan laki-laki langsung dia ingin mencabut, mengeluarkan, menarik seluruh lintah yang nempel dalam tubuhnya. Penduduk lokal mengatakan, stop Bapak, jangan lakukan tindakan itu. Itu tindakan sangat membahayakan dirimu. Segeralah mandi dengan air hangat yang kami siapkan dengan sebuah larutan cairan khusus. Nanti lintah-lintah itu akan sendirinya secara sukarela akan terlepas meninggalkan tubuhmu. Bapak Ibu sekalian, setiap luka yang tidak bisa kita maafkan dalam hidup ini, itu seperti binatang lintah yang menghisap darah kehidupanmu. Tanpa kamu sadar, kamu simpan kemarahan, kebencian, kepahitan. Itu lintah. Dia hisap terus, dia hisap terus, dia hisap terus. Anda berusaha, saya mau mengampuni, saya mau berdamai. Susah, gak bisa. Semakin kamu paksa lintah itu keluar, engkau berdarah-darah, engkau keracunan. Apa solusinya? Bapak Ibu sekalian, biarkan dirimu mandi dan tenggelam di dalam belas kasihan Tuhan yang mengampuni engkau. Biarkan dirimu dipenuhkan dengan kasih Tuhan. Kasih yang menerima kita. Kasih yang mengampuni dosa yang tidak termaafkan itu. Karena di sanalah engkau baru mampu melepaskan pengampunan kepada orang yang melukai dirimu. Yang kedua, kalau pertama ingat kita telah menerima pengampunannya. Pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, ingatlah kita sedang melewati proses dari Tuhan. Pertama, pengampunan dari Tuhan. Kedua, kita melewati proses dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan dengan jujur, memang ada orang-orang tertentu yang mungkin dengan luka, sakit yang sangat-sangat dalam. Saya bisa berempati kepada istri-istri yang dilukai berkali-kali oleh suaminya secara verbal. Anda yang kemudian dirugikan, mungkin berpuluh-puluh miliar. Terlalu besar angka itu. Saya tidak mengatakan bahwa 100 dinar itu angka kecil.
Saya ulang, saya tidak mengatakan 100 dinar angka yang remeh. No. Hutang adalah hutang, tetap besar adanya. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, memang kita bisa mengalami luka yang sangat dalam. Sangat dalam. Dan mungkin Anda sulit, mustahil melepaskan pengampunan. Saya mengerti. Itu berarti saudara dalam sebuah proses panjang. Barangkali saudara membutuhkan seorang sahabat rohani, seorang counselor Kristen yang mendampingi dirimu, yang menolong saudara untuk melewati proses yang menyakitkan itu. Barangkali engkau membutuhkan atau melepaskan pengampunan dari kejauhan. Apa artinya? Mungkin kita gak berani jumpai orang yang melukai kita. Kita gak kuat melihat wajahnya. Tetapi ada orang membantu kita dalam anugerah Tuhan. Dari kejauhan. Saya dalam anugerah yang melepaskan pengampunan. Ini proses panjang. Proses dari Tuhan. Tetapi kalimat terakhir di poin kedua. Jangan berlindung di balik kata proses. Proses akan membuahkan progres. Sama-sama katakan proses. Progres. 1, 2, 3. Progres. Di dalam waktu Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Di tengah lukamu yang sangat dalam. Proses yang panjang itu. Engkau mampu melepaskan pengampunan. Yang terakhir ketiga. Ingatlah. Kita memiliki sukacita dari Tuhan. Saya ulang, pertama ada pengampunan dari Tuhan telah kita terima. Kedua, engkau melewati proses panjang dari Tuhan. Ketiga, ingat, saudara mempunyai sukacita dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya pernah membaca sebuah kalimat yang, ya katakanlah kalimat yang lucu. To forgive is not to set. Mengampuni berarti apa? Membebaskan seseorang dari penjara. Oke, ada orang dalam penjara ini. Kita bebaskan dia, kita merdekakan dia. Pertanyaannya, siapa orang dalam penjara itu? Ternyata orang itu adalah dirimu. Kamu dalam penjara itu. Artinya apa? Ketika seseorang dia bisa melepaskan pengampunan, hari itu kamu jadi orang yang merdeka. Kamu jadi orang yang bebas. Engkau terbebas dari penjara kemarahan, penjara kebencian, penjara kepahitan. Di titik itulah sukacita memenuhi hidup saudara. Bapak Ibu sekalian, saya tutup khotbah ini dengan sebuah kalimat. Joy and sorrow, sukacita dan penderitaan. Seringkali hidupnya nempel, berdampingan. Bukankah hari-hari ini saudara dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, bukan? Negara kita bukan negara yang oke, saudaraku. Kita lagi bergumul panjang. Pemerintah bergumul luar biasa. Semua orang bergumul. Bisnis slow down a lot. Sangat-sangat sulit, sangat sulit. Tapi percayalah, bagi orang yang percaya pada Kristus, orang yang beriman dalam Kristus, sekalipun kondisi kamu zoro, kamu sulit luar biasa. Namun kamu mampu melihat Kristus. Ada Kristus di sana, dia hadir. Disitulah sukacita muncul. Artinya joy and sorrow berjalan berdampingan. Tetapi kalimat suci mengatakan apa? But joy and bitterness cannot. Ketika seseorang dia di hatinya dipenuhi dengan kepahitan, kemarahan, kebencian, dia sulit melepaskan pengampunan itu. Percayalah, sukacita dirampas keluar dari hidupmu. Engkau membutuhkan pengampunan daripada Tuhan yang memerdekakan dirimu. Bapak Ibu sekalian, saya simpulkan khotbah ini dengan sebuah kalimat sebagai penutup. Ini adalah kesimpulan yang saya berikan. Kalimat ini kalimat yang saya kira kita perlu camkan baik-baik. Anda ingat konsep ini seumur hidupmu.
dalam hidup sebagai orang Kristen. Janganlah berfokus kepada kesalahan orang lain. Sekalipun kesalahan adalah kesalahan yang tidak termaafkan. Tetapi fokuslah kepada pengampunan Tuhan atas dirimu, atas kesalahanmu. Di mana kesalahan itu adalah kesalahan yang sama, kesalahan yang tidak termaafkan. Di titik itulah engkau mampu melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, saya percaya pengampunan elemen mendasar yang dibutuhkan dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam persahabatan, dan dalam gereja. Sama-sama kita berdoa.